Tapi belum datang ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kemarin kita sudah bahas step di tahap perencanaan. Nah, itu kemarin aja teman-teman. Maaf Pak, suaranya terputus. Putus. Terus ya, ya. Kalau sekarang jelas tidak suara saya? Jelas, Pak. Kemarin kita udah bahas risk assessment. Planning. Planning, ini bahasan apa aja yang sudah kita bahas di planning? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya Pak, maaf tadi terputus. Apa aja yang sudah dibahas di planning? Alasan kenapa auditor harus melakukan planning, Pak? Tahap-tahapannya? Alasannya, Tahapannya. gimana Pak? Tahapannya. Tahapan planningnya Pak? Apa aja kemarin yang sudah dibahas? Yang ini ya Pak, yang menerima klien. Oke. Terus mengerti bisnis klien. Apa lagi? Membandingkan angka dan angka, Pak. Udah kelihatan di depan layar kalian? Sudah, Pak. Iya Pak. Oke. Ini tahapan ya. Ini tahapan di namanya di planning. Oke. Tahapan di planning. Jadi ada 3 besar tahapan utama yang ada di audit. Yang pertama adalah planning. Kedua adalah ujian. Ketiga adalah penyelesaian audit. Oke. Kalian harus ngerti nih ya. Yang pertama tahapan planning nih ya, fase 1. Fase 2 dan 3 saya katakan ini sebagai tahapan ujian. Fase keempat adalah tahapan penyelesaian audit. Fase besar kalian harus ngerti dulu apakah planning, ujian audit, dan penyelesaian. Oke, kita sedang membahas mengenai tahapan planning yang pertama ini. Dimengerti ya? Kemudian tahapan planning itu, tahapan ini ada ini. Ya. Oke, kemarin sudah kita bahas sampai mana? Ini kan, sampai penetapan peneliti, iya nggak? Iya, Pak. Ya kan? Kalian, saya kira ini mudah memahami ini ya. Jadi, dicerna aja nih, dicerna gampang. Jangan dilupakan, dipahami ya. Yang pertama tuh menerima klien, menerima atau melanjutkan klien, itu apa nih? Accept di klien. Kemudian kedua, pemahaman atas bisnis klien, masuk lingkungan eksternalnya. Bisnis klien. Terus kemudian setelah itu melakukan analytical procedure. Analytical procedure itu adalah bagian dari pemahaman klien, bisnis klien. Nah, yang rada terpisah adalah penetapan reality. Ini bukan dari pemahaman bisnis klien, tapi ini terpisah. Tapi satu tahapan dalam perencanaan audit. Ini konsep ini kalian dipahami dulu ya kemarin. Terus kemudian apa sih tujuan auditor memahami bisnis klien? Tujuannya apa kemarin?
Tujuannya ini Pak, agar bisa mengidentifikasi resikonya. Gimana? Kan jelas tuh tujuannya. Identifikasi risiko itu yang seperti apa? Resiko ini yang risk of material gitu. Ini tujuannya, ya. Ini tujuannya nih. Kalian pahami, ini konsep besar dalam perencanaan tuh di sini sebenarnya. Kalian memahami konsep besarnya, insya Allah bisa lah. Oke ya, pemahaman bisnis klien. Tujuannya apa? Itu memahami bisnis klien adalah identifikasi dan menilai risiko salah saji material. Oke, ya, identifikasi dan menilai risiko salah saji material baik yang disebabkan karena fraud, error, pada level financial statement dan level asersi. Nah ini, kalau kalian paham konsep ini, insya Allah bisa nih. Kami dulu, memahami bisnis klien itu tujuannya adalah proses risiko. Ya, untuk proses risiko, risiko apa? Risiko salah saji material. Baik itu karena fraud atau error, di level apa? Di level laporan keuangan secara keseluruhan. Level asersi. Level asersi adalah level apa? Level keuangan transaksi, saldo akun, disposisi. Maaf, Pak. Halo? Pak, putus-putus suaranya, Pak. Putus-putus ya? Iya, Pak. Udah jelas sekarang? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jadi gini ya teman-teman, inilah ya konsepnya. Jadi inti dari tahapan planning, itu intinya adalah risk assessment. Ya, gimana cara kita melakukan risk assessment? Kita harus paham bisnis kliennya dulu. Kita paham kliennya seperti apa, maka kita bisa mengakses risikonya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Oke, sekarang saya mau masuk ke tahapan yang berikutnya. Ini tahapan yang masuk ke tahapan yang ke berapa? Ya. 1, 2, 3, 4 sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk ke tahapan kelima. Kalau suara saya nggak jelas, di-interrupt aja ya. Nah, yang kelima adalah mengidentifikasi risiko signifikan. Risiko signifikan itu adalah risiko yang dinilai atau diidentifikasi oleh auditor, di mana dari risiko itu auditor akan melakukan special audit, artinya melakukan pertimbangan khusus dalam proses auditnya nanti. Ini adalah yang terkait dengan yang benar-benar signifikan, dia ini akan menjadi pertimbangan khusus ketika melakukan. Ya, ini signifikan risk. Bahkan dalam signifikan risk ini bisa jadi auditor tanpa mempertimbangkan kontrolnya. Defaultnya adalah nanti akan kita pertimbangkan kontrolnya. Tapi kalau signifikan risk bisa jadi audit langsung bypass, langsung ke pengujian, nggak mempertimbangkan kontrolnya, karena sangat signifikannya risiko ini, dia bisa langsung bypass. Ya, tapi ini bukan default ya. Tapi meskipun demikian, standar menyatakan bahwa itu harus mengidentifikasi risiko. Pak, maaf suaranya putus-putus lagi. Aduh, gimana ini? Oke, gimana ya? Sebentar. Masih putus-putus. Sudah tidak, Pak. Tapi biasanya kalau lanjut lagi, suaranya down lagi gitu, Pak. Apa karena saya pakai kipas angin kali ya? Sebentar. Banyak angin sama sinyal ya.
Bentar, saya live dulu ya. Saya live apa namanya? Significant risk. Oke, Pak, nggak terlalu jelas Pak tadi. Boleh. Oke, Pak. Oke ya. Jadi ini setelah auditor menetapkan memahami bisnis klien, dia melakukan Maaf. Macet-macet lagi, Pak. Pak. ini aja. Jelas suara saya sekarang? Jelas Pak. Cuma saya nggak nyaman pakai earphone. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Kalian lihat di screen. Jadi setelah kita melakukan atau menetapkan materialitas, oke, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi significant risk. Oke ya, significant risk itu apa? Ini adalah risiko yang diidentifikasi oleh auditor, di mana risiko ini akan mendapat pertimbangan khusus dalam proses auditnya nanti. Oke, artinya gini, bisa jadi risiko ini tanpa melihat ke internal control-nya, tapi langsung bypass, langsung ke pengujian. Karena melihat sangat kritikal sekali risiko ini, gitu kan. Ini terutama risiko-risiko yang terkait dengan fraud yang levelnya yang high level, gitu ya. Fraud yang yang berpengaruh terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, yang umumnya seperti itu, atau berpengaruh terhadap akun-akun yang signifikan. Nah, ini akan menjadi pertimbangan khusus bagi auditor ketika auditor melakukan proses auditnya nanti. Nah, ini ciri-cirinya ya, ciri-cirinya aja. Cuma tidak mesti ketika ciri ini biasanya transaksinya itu nggak rutin. Ya, namanya fraud kalau rutin berarti kacau sekali di perusahaan gitu kan. Atau mungkin ada sesuatu hal yang menjadi pertimbangan khusus bagi auditor sendiri gitu loh. Artinya misalnya ini perusahaan manufaktur. Kalau manufaktur itu auditor by feeling-nya dia dengan pertimbangan profesionalnya dia hal yang akan menjadi perhatian khusus bagi dia misalnya di akun atau di proses produksi atau di akun persediaan. Nah, itu nanti akan lebih dalam lagi dia akan melakukan audit. Apalagi kalau misalnya ada indikasi fraud. Oke lah ya. Terus kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi dan menilai inherent risk. Oke. Ini erat kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Di awal kan auditor melakukan pemahaman bisnis klien. Nah, dari pemahaman bisnis klien ini, auditor itu menganalisis lagi kira-kira risiko inheren apa aja yang ada di situ. Risiko inheren apa aja yang bisa muncul dari kondisinya si perusahaan termasuk lingkungannya. Oke? Nah, ini saya coba ramukan biar jelas ya. Kalau ikutin Aren, saya sendiri masih susah menangkapnya. Kecuali nggak tahu nih, kalian udah baca belum nih di Aren? Kalian memahami nggak cara mengakses inherent risk-nya? Halo? Halo, teman-teman? Iya, Pak. Suara saya jelas lagi nggak? Suara kalian putus-putus jadi. Sudah jelas sekali, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oke. Sekarang kita masuk nih ya. Masuk menilai salah satu risiko salah satu material, yaitu apa? Inherent risk. Oke. Tahapannya apa? Nah, kalian lihat yang ada di screen di sini ya. Yang menjadi objek penilaian penentuan
atau penilaian inherent risk adalah bisnis klien, kondisi klien, termasuk lingkungannya. Oke. Jadi yang pertama adalah dia harus memahami entitas dan lingkungannya. Oke. Termasuk melakukan analytical procedure. Nah, nanti kalian perhatikan apa aja yang perlu diperhatikan. Nanti setelah ini saya tampilkan slide-nya. Artinya kalian auditor harus memahami entitasnya. Oke. Terus kemudian, atau langsung aja ya, apa aja yang perlu dipertimbangkan ketika memahami ya. Kalau misalnya kita lihat di ARENS, auditor itu harus mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini ketika dia mengakses inherent risk, sifat dari bisnis kliennya, termasuk eksternal faktornya, kemudian hasil dari audit sebelumnya, terus kemudian ini audit pertama atau audit yang berulang. Audit pertama ketika dia pertama kali mengaudit sama dengan dia yang sebelumnya audit, pasti beda dong, gitu kan. Inisialnya itu pasti lebih tinggi risikonya daripada ketika dia sudah mengaudit yang kedua, karena audit yang kedua itu dia sudah memahami kan. Kalau yang pertama, yang inisial engagement ini, artinya dia pertama kali ngaudit dia masih blank, masih ngeraba-ngeraba, masih berusaha untuk mencerna. Tapi kalau yang repeat engagement, dia sebenarnya sudah pernah masuk, tinggal dia update aja. Mungkin ada perubahan, iya pasti, tinggal dia update. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah transaksi yang berkaitan dengan related parties. Nah, ini kan yang apa tuh namanya? Risikonya gede gitu kan. Namanya related parties kan semuanya jadi bukan arm's length ya. Bukan jadi tidak independen gitu loh. Transaksi dengan anak gitu kan, transaksi dengan pemegang saham. Nah, meyakini angkanya itu wajar atau bagaimana itu kan risikonya gede nih ya ketika ada transaksi dengan pihak yang berelasi ya. Ini artinya pihak yang memiliki hubungan istimewa. Oke, terus kemudian jenis transaksinya dan sebagainya. Kalian baca di sini ya. Nah, di sini saya coba ya. Nah, yang gambar ini saya ambil dari literatur lain. Ya, ini untuk memudahkan saja kalau menurut saya. Jadi ketika melakukan inherent risk, kalian atau auditor lihat kondisi-kondisi ini. Ada kalau di buku ini disebutkan, di buku yang literatur lain ini memudahkannya gimana tujuan dan strategi entitasnya seperti apa. Oke, kalau tujuannya adalah dia profit oriented, berarti warning nih di pendapatannya. Artinya ada kemungkinan pendapatan yang overstate. Kan seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian eksternal faktor, kondisi dengan pemerintah, dengan pajak dan sebagainya. Kalau misalnya dia perusahaan tertutup, perusahaan perorangan gitu kan. Tapi kan kewajiban pajak itu pasti. Dan dia nggak terlalu membutuhkan kredit misalnya, karena keuangannya cukup. Nah, mungkin inherent risk-nya apa? Dia justru akan mengecil-ngecilkan pendapatan, mengecil-ngecilkan laba. Karena laporan keuangannya terutama hanya untuk ditujukan kepada siapa? Ke kantor pajak misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang yang auditor harus pertimbangkan. Ini untuk memudahkan aja. Memudahkan mengidentifikasi risiko-risiko. Kalau yang di AREN kan langsung di breakdown ya. Nggak dikelompok-kelompokkan. It's okay lah, nggak masalah. Tapi kalau di buku ini, saya rasa lebih terarah gitu loh. Dari sisi faktor eksternalnya, entitasnya, dari sisi kebijakan transaksinya, apa aja yang kira-kira bisa muncul yang berisiko, yang menimbulkan risiko inherent. Gitu ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, setelah kita pahami entitasnya, maka baru kita identifikasi risikonya. Oke ya. Baik pada level laporan keuangan atau level asersi. Oke. Baik juga karena adanya error ataupun adanya fraud. Ini di-explore. Risiko apa aja yang bisa muncul dari hasil pemahaman ini. Oke. Kemudian setelah itu identifikasi laporan keuangan atau asersi yang terimplikasi.
Kayak tadi misalnya ya, yang suka saya contohkan karena ini gampang sekali. Perusahaan itu kinerjanya diukur dari laba. Oke. Inherent risk-nya apa? Dia akan overstate di penjualan atau di pendapatan. Oke. Terus kemudian laporan keuangan atau aset multiplikasi, apakah laporan keseluruhan? Mungkin tidak, mungkin hanya pendapatan saja. Tapi asersi terpengaruhnya apa aja? Ya pasti sales. Itu akan terpengaruh. Apalagi? Piutang juga akan terpengaruh. Nah, ini maksud saya, mengidentifikasi laporan keuangan atau asersi yang terimplikasi dari risiko bawaan tersebut. Oke ya. Setelah risiko bisa setelah asersi atau laporan keuangan bisa teridentifikasi, maka baru kita kaitkan dengan asersinya. Nah, di buku ini maksudnya gini ya. Kalau di buku ARN dikaitkan dengan tujuan audit. Ini substansinya sama ya. Di sini saya mengatakan dikaitkan dengan asersi, itu substansinya sama. Kayak misalnya gini ya, asersi manajemen eksisten, tujuannya eksisten juga. Cuma beda sudut pandang aja. Kalau misalnya dari sisi manajemen adalah menyatakan bahwa akun ini atau transaksi ini benar-benar ada. Tapi kalau sisi auditor meyakini bahwa akun ini benar-benar ada. Substansinya sebenarnya sama gitu ya. Ini sekedar memudahkan saja karena ada literatur lain dia tidak menghubungkan ke tujuan audit tapi menghubungkannya ke mana? Ke asersi. Oke, makanya di sini saya tambahkan kaitkan dengan asersi atau tujuan auditnya. Nah, setelah itu baru kita nilai risikonya. Umumnya auditor itu itu mengukur risiko bawaan dengan high, moderate, low. Atau mungkin bisa juga dengan angka, indikasi angka. Skala 1 sampai 5 itu kan. 1 itu yang paling rendah, 5 itu paling tinggi. Bisa juga. Atau mungkin dengan angka desimal dan sebagainya. Oke, tapi yang umum dilakukan adalah high, moderate, low. Nah, bagaimana untuk menentukan tinggi, menengah, sedang dan rendah ini ukurannya adalah peluang terjadinya, atau artinya kemungkinan terjadinya risiko itu, ya probability-nya, dan dampak moneternya. Oke? Jadi dari sisi likelihood-nya dan dari significant monetary impact-nya. Kalau dua-duanya memenuhi, ya pastinya high. Begitu ya. Nah, kembali lagi ini ke pertimbangannya si auditor, high, moderate, low. Misalnya peluangnya itu tinggi, tapi signifikan impact-nya nggak terlalu, nah mungkin bisa moderat, dan sebagainya ya. Yang jelas pertimbangannya adalah probability-nya terjadi risiko itu dan dampak moneternya, signifikansi dampak moneternya. Oke, terus kemudian saya contohkan di sini saya dapatkan ilustrasi mengenai penilaian inherent risk. Ya, yang pertama kan sebelum kita mengidentifikasi inherent risk, nah, kita tentukan dulu atau kita pertimbangkan dulu faktor-faktor yang terkait. Ini loh faktor ini nih, yang di ARN itu ini dipertimbangkan dulu. Ya, dari faktor-faktor yang ini, kira-kira inherent risk apa yang bisa muncul, gitu ya? Atau dari sumber-sumber ini, 6 sumber ini, kira-kira inherent risk apa yang bisa timbul? Dipahami nggak nih sampai sini, teman-teman? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Iya. Oke, ya. Ini contohnya. Ini adalah penilaian risiko inherent di level laporan keuangan. Tadi kan menilai risikonya kan di 2 level. Oke, level laporan keuangan dan level asersi ya. Kalau level laporan keuangan artinya menyangkut ke seluruh komponen laporan keuangan. Nah, ini contoh inherent risk di level laporan keuangan. Misalnya ya, kondisinya, risk factor-nya, misalnya tidak terdapat divisi auditor internal. Nggak ada nih, ini perusahaan besar, anggap aja, kok nggak ada divisi auditor internal. Kira-kira apa nih risiko yang bisa muncul? Nah, kira-kira ini.
kebijakan operasional dan pelaporan keuangan tidak dipatuhi, kan gitu kan, sehingga memicu terjadinya kesalahan atau kecurangan. Ini kira-kira masuk yang karena error atau fraud? Ya mungkin dua-duanya. Bisa jadi dua-duanya. Nah, kira-kira yang terimplikasi itu level akun-akun tertentu atau transaksi tertentu, ataukah level laporan keuangan? Setuju nggak kalau misalnya saya tulis levelnya laporan keuangan? Setuju, Pak. Setuju ya, Setuju, Pak. karena ini masif. Ya, auditor internal kan dia akan memeriksa semua bagian-bagian yang ada di perusahaan. Oke, dan semua bagian-bagian itu berkontribusi terhadap laporan keuangan. Artinya, seandainya nggak ada auditor internal, efeknya pasti ada ke laporan keuangan. Asersinya, ini asersinya semuanya sebenarnya. Cuman di buku yang saya rujuk ini, buku yang Seren Aren, P itu maksudnya pervasif. Artinya berimplikasi ke seluruh laporan keuangan. Oke ya, pervasif. Nah, terus kemudian dinilai inherent risk-nya. Ini inherent risk ini dinilai dia di level low, moderate, atau high. Pertimbangannya apa tadi? Masih ingat? Untuk menentukan high, moderate, low, apa pertimbangannya? Peluang terjadinya sama dampak yang diakibatkan dari resikonya, Pak. Iya, benar. Betul sekali. Jadi, untuk menentukan ini level risikonya ini ya tadi, ya peluangnya dan dampaknya. Oke ya, ini contoh level laporan keuangan. Kemudian contoh yang kedua itu level asersi. Ini dicontohkan level asersi accounts payable atau purchase. Cuman di sini contohnya risk factor-nya nggak ada. Ini sudah given kebetulan ya. Apalah nanti ya di sini risk factor-nya seperti yang di sini ya, kira-kira ya. Cuma yang dampaknya itu hanya ke akun tertentu saja, misalnya akun payable dan akun purchase. Oke, anggap aja ternyata dari risk factor atau sumber risiko di sini, risiko inherent yang dapat diidentifikasi, misalnya ini. Ada suatu kondisi, risikonya pembelian dicatat dalam akun yang beda, akun yang salah, misalnya. Gitu ya. Misalnya beli apa? Ini akun yang salah. Beli inventory gitu kan. Beli inventory jumlahnya apa ya? Accounts payable, inventory pada accounts payable kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin karena bisa jadi ya, ini karena di sini nggak ada keterangannya, bisa jadi di sini bagian accounting di sini atau bagian pencatatan pembelian di sini dia pegawai baru yang belum paham banget mengenai accounting. Misalnya gitu. Ada kemungkinan salah catat misalnya. Di sini dicontohkannya penjualannya salah catat. Ya, yang harusnya inventory pada accounts payable ditulisnya inventory pada accounts receivable karena mirip misalnya. Nah, itu gimana pun juga itu kan kesalahan dan akan berdampak pada laporan keuangan. Cuman dampaknya apakah keseluruhan laporan keuangan atau tertentu aja? Ya mungkin tertentu aja ke akun ini aja, akun payable, akun inventory, atau bahkan tadi akun receivable. Nggak kemana-mana. Oke ya. Kemudian asersi yang terkait apa? Kalau pencatatan ya umumnya completeness lah itu pasti. Dan asersinya bisa lebih dari satu. Oke ya. Catat berarti nggak lepas dari angka. Nah, bisa jadi ke valuation, completeness dan valuation bisa jadi gitu ya contohnya ya. Kemudian baru kita nilai risikonya. Anggap aja di sini risikonya low. Oke, ini adalah tahapan menilai risiko inherent. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak nih? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Soal sebutin yang namanya ya. 2-3 rival tugas itu harus, Pak. Yang soal apa? Keseluruhan laporan keuangan sama sebagian itu, Pak. Nah, kalau misalnya yang di slide 10, Pak, tadi. Slide. Naik lagi? Turun, Pak, turun. Yang paling terakhir ini saja, Pak. Yang paling terakhir, ini. Pak. Ini. Iya.
Yang saya tanyakan Pak, kalau misalnya salah pencatatan tadi, misal jadinya account receivable kan neracanya nanti asetnya jadi lebih tinggi, bukannya jadi keseluruhan laporan keuangan itu Pak. Saya belum paham sih, maksudnya keseluruhan laporan keuangan gitu seperti apa gitu Pak, efeknya. Maksudnya kalau keseluruhan laporan keuangan itu impact-nya ke semua akun. Ke semua akun. Maksudnya seperti itu. Keseluruhan laporan keuangannya, semua akun akan terimpact gitu. Misalnya contoh yang gampang banget, yang gamblang itu adalah ada ketahuan misalnya nih, ini orangnya high risk, misalnya si auditor itu menilai si manajemennya high risk. Orang ini sepertinya dia integritasnya buruk. Oke. Risiko untuk memanipulasi laporan keuangan tinggi. Misalnya gitu. Ini kan risiko ya, itu kan inherent risk, baru inherent risk ya. Itu kan namanya sudah mau memanipulasi laporan keuangan secara keseluruhan, artinya dia akan menembak akun apapun. Akan ada kemungkinan terkena dampaknya. Misalnya dia ada kepentingan untuk menaikkan laba, misalnya ya. Dia akan naikin apa? Pendapatan, akan turunkan beban. Kira-kira seperti itu. Efeknya nanti aset akan dinaik-naikkan. Dari liability akan diturun-turunkan, kan mengurangi beban kan liability kan, mengurangi bunga dan sebagainya. Kalau ada intensi manajemen yang seperti itu, ini jelas sekali risikonya masif, risikonya pervasif terhadap laporan keuangan. Akun yang terdampak seluruhnya. Kalau ini kan akun yang terdampak adalah beberapa saja kan, nggak semuanya gitu. Maksud saya seperti itu. Dimengerti nggak, Rival? Paham Pak. Paham. Dimengerti ya? Iya. Oke, nah sekarang sebentar ya. Supaya kalian lebih jelas. Ini ada file ini ya, file ketika kemarin saya ngajar itu, praktik audit Aren, buku yang lain lagi, acuannya ya. Tapi ini saya coba untuk rangkum dari buku yang lain itu. Tapi substansinya sama. Bentar ya. Lihat nggak ini? Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Pak. Terlihat Pak. Oke ya. Kelihatan Pak. Ini adalah proses risk assessment ya, yang tahapan sampai penilaian risiko inherent ya. Ini sampai ke penilaian risiko inherent, sampai pembahasan tadi barusan. Oke ya. Nih, yang pertama auditor harus melakukan pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk analytical prosedur. Sama ya. Oke, terus kemudian berdasarkan pemahamannya dia terhadap entitas tersebut, dia identifikasi risikonya. Oke. Nah, sebelum itu dia tentukan materiality-nya. Dimana kita sudah bahas kan ada 3 jenis materiality: overall, performance, sama spesifik. Oke. Nah, setelah kita mengidentifikasi risiko inherent, baik itu karena error ataupun fraud, terus tentukan ini pengaruhnya ke level mana, level laporan keuangan atau level asersi. Oke ya. Tadi kalau level laporan keuangan, maksudnya adalah dampaknya pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif terhadap akun-akun yang ada di laporan keuangan terpengaruh semua. Kalau ini hanya akun tertentu atau transaksi tertentu saja. Oke. Nah, setelah itu, jadi baru identifikasi ya. Terus kemudian, nah ini masih sama dengan yang ini sih. Jadi ditetapkan. Ini pengaruhnya ke laporan keuangan atau akun atau transaksi atau disclosure. Artinya pengaruhnya ke laporan keuangan atau ke asersi. Oke ya, dipahami ya. Terus kemudian setelah kita mengetahui dampaknya ke laporan keuangan atau asersi, kita tentukan asersinya. Atau tujuannya, kalau di AREN berarti tujuan audit yang terdampak. Artinya ketika misalnya yang terimplikasi adalah di level laporan keuangan, berarti asersinya semuanya, ya kan? Asersinya semuanya. Kalau di buku yang ini, yang selain AREN yang saya rujuk ini penulisnya menulis dengan kata-kata P. P itu pervasif. Artinya
berdampak terhadap keseluruhan laporan keuangan. Apabila dampaknya ke akun atau transaksi tertentu, maka kaitkan aja akun itu asasi yang apa, atau tujuan audit yang mana, atau completeness, atau occurrence, atau right and obligation, atau apa. Oke ya. Nah, setelah menentukan tujuan audit atau asersi di sini, baru kita nilai nih. Nilai inherent risk-nya. High, moderate, atau low. Pertimbangannya apa? Peluang dan dampak moneternya. Ngerti ya enggak, teman-teman? Dipahami enggak nih? Ada gambaran enggak? Sampai sini dulu. Ada gambaran enggak? Insya Allah ada, Pak. Ada ya, ada gambaran ya. Oke ya. Artinya gini ya, konsep besarnya ya, sebesarnya risiko ini, inherent risk ini diperoleh dari apa? Dari pemahaman bisnis. Konsep besarnya itu. Ya, artinya titik krusialnya di mana? Gimana cara ketepatan kita atau analitik kita ketika memahami pemahaman entitasnya. Nggak cuma, oh ini perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang ini. Itu mah sekedar deskripsi gitu kan. Lebih dari itu bisa mengidentifikasi kira-kira inherent risk yang bisa muncul apa aja. Atau sebelum mengidentifikasi inherent risk, memilah-milah dulu. Ini kelompok faktor yang dari apa tuh namanya? Ini maksud saya ini kelompok faktor yang mana ini ya? Nah, okay. Kelompok faktor terkait tujuannya apa perusahaan, baru identifikasi risiko auditnya apa, risiko inherennya apa, faktor eksternal, risiko inherennya itu apa, nah seterusnya seperti itu. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke ini ya, ke berikutnya. Berikutnya itu apa? Berikutnya. Setelah mengakses inherent risk, berikutnya adalah, berikutnya adalah memahami internal control dan menilai risiko pengendalian. Oke ya? Memahami internal control dan menilai risiko pengendalian. Nah, sebelum kita menilai risiko pengendalian, tadi sudah disebutkan, kita pahami dulu internal control. Karena pernah mendapatkan materi mengenai KOSO enggak? Pernah, KOSO. Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Itu di SIA kan umumnya, biasanya? Iya, Pak. Di SIA Iya, ya? Pak. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Saya mau ganti mic ya. Jelas nggak? Mudah-mudahan jelas. Suara saya. Halo? Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus berarti mic-nya kali ya? Dulu. Kalau ini jelas? Jelas, Pak. Oh, berarti ini faktor mikrofonnya ternyata ini, bukan sinyalnya. Oke. Oke, sudah terlihat ya yang ada di layar kalian? Iya, Pak. Oke ya. Tadi kan tahapan berikutnya adalah memahami internal control dan menilai risiko kontrol, kan? Menilai risiko pengendalian. Nah, untuk memahami berarti kita harus tahu barangnya dulu kan, makhluknya itu kayak apa internal control kan. Oke ya, nah di buku Arendt dan buku-buku lainnya itu banyak sekali atau sebagian besar dari mereka itu mengambil
mengambil COSO dari COSO Framework. Oke ya, ambil dari COSO Framework. Baik. Nah, kita perlu tahu nih sebelum masuk apa aja sih internal control itu. Kita tahu nih tujuan dari internal control yang ditetapkan oleh si perusahaan atau yang dibangun oleh perusahaan. Ada 3 nih ya. Yang pertama adalah reliability-nya, jadi untuk keandalan pelaporannya, kemudian untuk effectiveness-nya, efisiensi dan effectiveness-nya, terus kemudian terakhir adalah untuk compliant terhadap peraturan. Ada 3 ternyata, ada 3 tujuan dibangunnya internal control. Oke, nah internal control dari sisi auditor untuk kepentingan audit itu tidak semuanya dipahami, tidak semuanya itu seluruh pengendalian intern itu dipahami. Oke ya, misalnya di perusahaan itu ada prosedur, ada kontrol mengenai apa ya? Mengenai hiring pegawai misalnya. Hiring pegawai, mungkin ini tidak terlalu relevan di audit misalnya, nggak terlalu relevan gitu kan. Misalnya ya, meskipun ada satu titik yang relevan, misalnya kompeten pasti akan berpengaruh terhadap laporan keuangan, cuman tidak seluruhnya relevan. Artinya yang menjadi fokusnya auditor adalah internal control yang terkait tujuan keandalan laporan keuangan, yang ini nih. Oke ya. Ini yang erat kaitannya dengan engagement audit. Keandalan laporan keuangan. Oke. Ini tanggung jawabnya si manajemen itu apa? Memaintain internal control. Kemarin sudah kita bahas ya. Oke lah ya. Terus kemudian tanggung jawabnya si auditor apa? Melakukan pemahaman internal control. Satu lagi sebenarnya, tapi ini opsional. Oke ya, satu lagi. Bukan yang kedua ini. Oke ya. Ya kalau yang kedua ini menyampaikan apa namanya? Efektivitas dari internal control. Mirip dengan ini, cuman bukan ini. Ini khusus untuk perusahaan besar. Tapi yang pada umumnya ada, itu adalah tanpa melihat ini perusahaannya besar atau kecil, itu kalian pernah dengar manajemen letter nggak? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak manajemen letter? Atau kalian sudah baca belum manajemen letter? Halo? Nggak dengar, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Ya udah, nanti kita bahas, nanti kita singgung ya. Intinya gini, auditor itu memberikan masukan terhadap manajemen atas defisiensi internal control. Ini yang kedua. Ya, itu sebagai second output dari perikatan audit. Jadi output pertama adalah opini kan, laporan auditor. Output kedua itu semacam advice bagi si manajemen terkait dengan defisiensi internal control. Ya, caranya apa gitu loh. Itu nanti akan kita bahas ya. Terus kemudian, nah ini terkait dengan internal control ya, si auditor itu harus mempertimbangkan dua hal ini. Jadi kontrol yang sifatnya pervasif sama kontrol yang sifatnya spesifik. Pervasif itu sering disebut dengan kontrol at entity level. Sama halnya dengan inherent risk kan. Inherent risk ada level laporan keuangan, ada level asersi. Kalau kontrol itu ada level entitas, artinya levelnya akan berpengaruh terhadap kontrol-kontrol yang lain. Ada juga kontrol yang hanya berpengaruh terhadap transaksi tertentu saja. Oke ya, istilahnya kontrol at entity level atau disebut juga pervasive control. Yang kedua adalah kontrol level transaksi atau specific control. Nah, auditor itu harus mempertimbangkan dua jenis kontrol ini. Baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke COSO framework. Oke, karena di COSO itu meliputi seluruh kontrol yang ada di perusahaan.
Ada 5. Ingat kan ya? Masih ingat atau enggak? Iya, Pak. Ingat ya? Maksudnya definisinya masih ingat nggak definisinya? Maksudnya apa gitu? Baik, nah, langsung ke definisinya aja bisa supaya kalian bisa lihat. Oke ya, jadi komponen COSO framework itu ada 5. Ada 5 di sini. Ada control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan terakhir monitoring. Oke. Yang jelas, yang pasti akan mempengaruhi kontrol keempat ini adalah pengendalian, lingkungan pengendalian, control environment. Ini adalah, kalau misalnya mudahnya, ini adalah kontrol dari level high manajemennya, high level management, tone of the top-nya, itu kontrol environment. Kebijakan pusatnya seperti apa, kebijakan level manajemen atasnya seperti apa. Nah, dari atas pasti akan berpengaruh terhadap kontrol-kontrol yang ada di bawahnya, tentu saja kan seperti itu kan. Dari atas, dari sisi kebijakannya, atau mungkin dari sisi integritas si manajemennya. Kalau misalnya manajemennya, integritasnya bobrok gitu kan, itu kan pasti lah wong bosnya aja kayak gitu, karena anak buahnya kayak gitu kan, bosnya kayak gitu, ngapain kita repot-repot misalnya. Itu kan berpengaruh terhadap bawahnya. Bosnya aja ketahuan suka menggunakan kasnya perusahaan, ini bosnya bukan pemilik ya misalnya, untuk kepentingan pribadi. Bisa jadi itu sebagai contoh anak buahnya. Artinya nanti ke bawah kan berantakan semua. Nah, itulah control environment. Ya. Kira-kira ini entity level atau transactional level? Entity level. Kan pengaruhnya masif kan? Pengaruhnya masif. Kemudian risk assessment. Ini adalah analisis dan identifikasi manajemen terkait dengan risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan. Oke, jadi gimana cara perusahaan itu membangun suatu kontrol agar laporan keuangannya itu andal. Kira-kira seperti itu. Nah, itu risk assessment ya. Kalau risk assessment, ini satu lagi, masuk ke entity level atau transactional level. Kira-kira. Halo? Masih entity kayaknya, Pak. Ya, ini masih entity, karena levelnya masih level laporan keuangan. Belum masuk ke transaksi tertentu. Kata kuncinya seperti itu ya. Nah, sekarang control activity. Control activity itu ya seperti ini ya, apa namanya? Definisinya dulu deh ya, deskripsinya. Kebijakan dan prosedur yang manajemen tetapkan untuk mencapai tujuan dari pelaporan keuangan. Nah, control activities ini ya, ini seperti apa contohnya? Seperti adalah pemisahan fungsi. Ya kan? Fungsi custody nggak boleh digabungkan dengan fungsi pencatatan misalnya seperti itu. Pemisahan fungsi. Kita lihat di struktur organisasi yang masuk ke level bawah. Bukan level bawah, level menengah lah paling tidak. Itu kan kelihatan tuh, ini ada fungsi pembelian, ini ada fungsi penjualan, ini ada fungsi pencatatan atau accounting, ada fungsi HRD, dan ada fungsi penggajian dan sebagainya. Oke. Nah, kalau yang seperti itu, kira-kira ini masuk ke kontrol level mana? Udah transaksional kayaknya, Pak. Oke. Kalau misalnya masuk ke Enggak, masih entitas. Masih entitas ya. Jadi seandainya dia misalnya ketika yang kita lihat adalah dari sisi operasional penjualan. Itu mungkin transaksional karena efeknya ke penjualan dan akun-akun yang terkait lah ya. Masuk ke penggajian ya mungkin saat itu transaksional juga, masuk ke utang gaji, beban gaji gitu kan. Tapi ada juga level accounting-nya, bagian accounting-nya. Bagian accounting itu
menaungi seluruh pelaporan dari masing-masing fungsi. Kan seperti itu kan? Bagian penjualan masuk ke bagian accounting, pencatanya, bagian penggajian masuk ke accounting dan semuanya. Nah, kira-kira yang bagian accounting ini masuk ke mana? Entity. Artinya gini, kalau control activities itu ada yang sebagian masuk ke entity level, ada yang masuk sebagian kemana? Ke transactional level. Nah, kemudian ini information and communication. Oke. Ini apa ya? Kalau zaman sekarang lebih ke IT-nya kali ya. Lebih ke IT-nya. Ke IT-nya di sini. Nah, IT pun ada seperti itu. Ada yang levelnya entity dan ada levelnya yang apa? Ada levelnya yang transaksional. Nanti kita akan singgung yang disebut dengan IT General Control sama IT Application Control. Kemudian monitoring. Monitoring itu adalah penilaian atas pelaksanaan kontrol-kontrol yang di atas. Jadi pelaksanaan kebijakan dan prosedur perusahaan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, itu monitoring. Artinya setiap setahun sekali atau setahun 2 kali itu ada semacam inspeksi. Nah, ini lebih ke kerjaannya sih siapa? Kerjaannya ke internal auditor, mengecek ini sudah dilakukan belum ini, sudah dilakukan belum ini. Yang dilakukan sifatnya itu belakangan gitu loh. Ngerti nggak? Untuk mengevaluasi apakah kebijakan prosedur itu sudah dilakukan atau enggak. Kira-kira kalau monitoring itu masuk ke mana? Level apa? Entity, Pak. Entity. Oke ya. Kalian bisa membedakan ya mana yang masuk ke level entity, mana yang masuk ke transaksional. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kayak control environment pasti entity, risk assessment sama monitoring dia entity. Ya, entity level, entity control. Terus kemudian control activities. Control activities sebenarnya menurut saya sih ada yang sebagian ke atas, tapi nggak apa-apa lah, kita ikut buku ya. Ini ternyata dia masuk ke specific control. Nah, yang information system ini terkait dengan IT di sini ya. Ada general IT control, ada IT application control. General IT control ini sama seperti kayak pemisahan fungsi secara general, tapi dari sisi IT-nya. Nanti kita lihat di bawah aja ya. Ini sebenarnya tambahan saja, tapi nggak apa-apa, kita singgung sebentar. Jadi kalau general control itu pengendalian yang berkaitan dengan semua bagian dari fungsi IT. Oke, yang mempengaruhi aspek dari kontrol tersebut. Kalau yang application ini lebih ke proses transaksi dari input proses sampai dengan output. Ini contohnya, contoh general control itu adalah seperti ini ya. General control itu ada administration dari fungsi IT-nya, ada pembagian fungsi IT-nya, dan sebagainya lah, seperti ini. Terus kemudian yang application control, dia lebih ke teknisnya. Misalnya kalau di perusahaan bank, perhitungan bunga gitu ya. Dari inputnya, dari proses semua outputnya, itulah application control. Efeknya apa? Efeknya ke akun tertentu aja. Tapi kalau yang general control, itu efeknya kemana? Efeknya ke laporan keuangan secara keseluruhan. Oke ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami, yang menjadi penekanan kita adalah kita itu memahami ini pengendalian internal perusahaan dengan membagi dua kategori ini, ya, pervasive atau entity level control atau transactional control atau specific control. Oke, ini yang relevan dalam diskusi kita. Oke ya, jadi kalian harus bisa membedakan mana yang pervasive control, mana yang specific control.
Ada yang tanya atau tidak? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi itu adalah kondisi gambaran mengenai internal control secara singkat yang ada di perusahaan. Ya, jadi auditor harus harus bisa mengidentifikasi mana yang sifatnya pervasive control, mana yang sifatnya spesifik control. Pervasive control sering juga disebut atau lebih kenal dengan control at entity level. Kalau kalian benar dengar control at entity level, itu artinya pervasive control. Kalau yang specific control itu adalah yang transaksional control. Nah, kalian pilihkan mana yang masuk kategori yang entity level atau yang transaction level. Oke teman-teman, ya kita istirahat sampai jam 12 ya. Silakan kalau yang mau sholat atau istirahat.